Baik pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Islam bersama dengan Ustadz Haji Asep Saipuddin SAG MHI sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dengan tema kita hari ini, moral dan etika lingkungan menurut Islam. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, yang kami hormati penggemar RRI Pro 1 pada acara Mimbar Agama Islam yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurlah, pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara Mimbar Agama Islam melalui RRI Pro 1 Palembang pada hari ini, Kamis tanggal 23 April tahun 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan curahan rahmatnya kepada kita semua, memberikan bimbingan taufik dan hidayahnya untuk menuju jalan yang baik dan benar, dan senantiasa diberikan kemudahan segala urusan dan sukses dalam segala cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar maupun penggemar RRI Pro 1 Palembang, pada acara Mimbar Agama Islam malam ini, izinkan saya akan menyampaikan materi tentang moral dan etika lingkungan menurut Islam. Moral lingkungan hidup adalah kesadaran dan tanggung jawab moral manusia untuk menghormati, merawat, dan melestarikan alam, bukan sekedar mengeksploitasinya. Ini mencakup prinsip seperti solidaritas kosmis, hidup sederhana, dan keadilan ekologis untuk melindungi keberlangsungan makhluk hidup. Dengan adanya moral terhadap lingkungan, manusia dituntut untuk melakukan tindakan nyata seperti mengurangi limbah, menjaga ekosistem, dan menghindari kerusakan lingkungan. Moral lingkungan hidup sebagai pertimbangan filosofis dan biologis mengenai hubungan manusia dengan tempat tinggalnya dan dengan semua makhluk non-manusia. Dalam masyarakat beradab, moral ini menuntun manusia untuk meninjau kembali sejumlah gagasan yang benar dan yang salah mengenai tingkah laku manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan moral adalah tindakan yang paling menentukan kualitas baik buruknya hidup seseorang. Agar tindakan moral seseorang memenuhi kriteria moral yang baik, ia perlu mendasarkan tindakan pada prinsip-prinsip moral secara tepat. Prinsip-prinsip moral yang dimaksud di sini adalah prinsip sikap baik, keadilan, hormat terhadap diri sendiri. Prinsip-prinsip moral tersebut diimplementasikan juga perlu untuk dikembangkan lebih jauh. Artinya, prinsip-prinsip moral semacam itu diandaikan hanyalah berlaku bagi manusia. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak hanya berjumpa dan berinteraksi dengan sesamanya saja. Bisa saja terjadi bahwa seseorang lebih sering berinteraksi dan berhubungan dengan makhluk non-manusia atau dengan lingkungan hidup di mana ia tinggal.
di mana ia bekerja dan di mana ia hidup. Masalah kerusakan lingkungan hidup dan akibat-akibat yang ditimbulkan bukanlah suatu hal yang asing lagi di telinga kita. Dengan mudah dan sistematis kita dapat menunjuk dan mengetahui apa saja jenis kerusakan lingkungan hidup itu dan apa saja akibat yang ditimbulkannya. Misalnya dengan cepat dan sistematis kita dapat mengerti bahwa eksploitasi alam dan penebangan hutan yang terlalu berlebihan dan tidak diiringi sikap tanggung jawab dapat menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, kelangkaan air bersih, dan kerusakan lingkungan. Termasuk membuang limbah industri ke sungai dapat menyebabkan kematian ikan dan merusak habitatnya, serta mengikis fasilitas kebutuhan dan kekayaan alam khususnya bagi masyarakat sekitar sungai tersebut. Penggunaan dinamit juga untuk menangkap ikan dapat merusak terumbu karang dan biota laut dan masih banyak lagi daftar sebab akibat yang biasa terjadi dalam lingkungan hidup kita. Adapun hal yang menjadi masalah adalah bahwa pengetahuan atas pengenalan kerusakan lingkungan hidup dan akibat yang ditimbulkan tersebut tidak terjadi dalam pemeliharaan dan perawatan lingkungan hidup. Nah, lemahnya kesadaran kita terhadap lingkungan hidup inilah juga terjadi karena adanya anggapan yang memandang bahwa pemanfaatan alam bagi manusia itu adalah hal yang wajar. Menebang pohon guna kebutuhan manusia adalah hal yang sangat lumrah. Misalnya, membuang sampah sembarangan dimanapun sepertinya adalah sesuatu hal yang juga biasa-biasa, yang padahal itu merupakan suatu aib dan merupakan itu perbuatan kotor. Dan perbuatan pada pelaku-pelakunya belum ada aturan yang ketat untuk mengaturnya. Jika saja memang terjadi bahwa ada banyak orang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang begitu rendah dan lamban seperti yang telah kita gambarkan di atas, betapa akan lebih cepat kerusakan lingkungan hidup kita. Hal tersebut tentunya tidak boleh terjadi, sebab kita semua tidak dapat hidup jika tidak ada lingkungan hidup yang menopang dan menjamin kehidupan kita. Dalam kerangka yang lebih luas, kita tentunya tahu bahwa hanya ada satu bumi tempat di mana kita hidup dan tinggal. Jika kerusakan lingkungan hidup berarti sama dengan kerusakan bumi, maka sama artinya dengan ancaman terhadap hidup dan tempat tinggal kita. Dengan kata lain, tugas untuk merawat dan memelihara lingkungan hidup bumi serta segala isinya adalah tanggung jawab kita semua. Lingkungan hidup bumi serta segala isinya adalah milik kita. Mengenai etika lingkungan, sebagaimana yang telah dikemukakan Istamar Samsyuri, menuturkan bahwa etika lingkungan merupakan penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya seseorang berbuat terhadap lingkungannya. Lebih lanjut menurutnya, orang yang beretika lingkungan adalah orang yang sadar lingkungan, mencintai lingkungan hidupnya, memiliki kepedulian lingkungan, serta ikut andil dalam pelestarian ekologinya. Hampir senada dengan Istamar Samsyuri, Herwan Parwianto mendefinisikan etika lingkungan sebagai sebuah usaha untuk membangun dasar-dasar rasional bagi sebuah sistem prinsip-prinsip moral yang dapat dipakai sebagai panduan bagi upaya manusia untuk memperlakukan ekosistem alam dan lingkungan sekitarnya. Moral dan etika manusia terhadap lingkungannya menurut Islam adalah pertama sebagai kewajiban spiritual untuk menjaga dan merawatnya. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Menurut Az-Zukhaili, yang dimaksud khalifah di situ adalah sebagai penguasa dan pengelola untuk memakmurkan bumi.
Penguasa yang diberi mandat untuk menjaga dan merawat bumi, bukan untuk memiliki. Yang kedua, diperintahkan untuk melestarikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut, manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah yang salah satu maknanya adalah sebagai pengelola, yaitu melestarikan, bukan untuk mengeksploitasi untuk kepentingan pribadinya, tetapi boleh dia mengambil manfaat, sekedar mengambil manfaat untuk memenuhi kebutuhan secara sederhana, penuh tanggung jawab dan seimbang, serta memperhatikan kondisi akibatnya di masa yang akan datang. Yang ketiga, dilarang merusak lingkungan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 27, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri untuk di akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 77 tersebut terdapat kalimat janganlah kamu melupakan sebagian dari bumi yang dirawat dan dijaga itu, karena ada fasilitas yang dapat digunakan untuk kebutuhan, seperti untuk bercocok tanam dan berkebun di atas tanah-tanah yang tidak bermanfaat atau lahan yang kosong yang tidak produktif, dan bukan pada area yang menjadi tempat lindung kehidupan makhluk non manusia. Karena di situ ada perintah untuk berbuat baik. Artinya kita diperintah berbuat baik untuk memberikan hak hidup dan berkembang biak pada ekosistem yang ada, baik di daratan, di air maupun di udara. Karena jika mereka tumbuh secara teratur dan berkembang biak dengan aman dan nyaman, maka pada akhirnya sebahagian darinya akan menjadi karunia Allah sebagai rezeki, menjadi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk menambah bekal hidup dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalimat yang kelima, ayat tersebut menjelaskan larangan untuk membuat kerusakan, seperti menebang pohon secara liar, penggalian tambang yang membabi buta, membangun pemukiman di tempat resapan ataupun penampungan air hujan, pembuangan limbah industri di sungai, membuang sampah di sembarangan tempat, dan termasuk tidak ada pengelolaan sampah dengan benar adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral dan beretika lingkungan. Selain itu, banyak hadis dan asar sahabat tentang larangan merusak lingkungan. Di antaranya adalah peperangan yang bertanggung jawab yang berlangsung di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengakibatkan kerusakan alam. Kemudian Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun yang acap kali memperingatkan pasukannya untuk memelihara alam. Di antaranya, janganlah tebang pohon atau rambah tanaman kecuali jika akan digunakan untuk dimakan, dan janganlah membunuh binatang kecuali untuk dimakan. Artinya kecuali binatang yang dapat disembelih. Rasulullah SAW juga pernah memperkenalkan dan mempraktikkan konsep pelestarian alam, yaitu hima dan ihyaul mawad. Hima atau kawasan yang dikenal dalam bahasa kita adalah kawasan hutan lindung, merupakan kawasan yang khusus dilindungi pemerintah atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar dan hutan. Rasulullah SAW pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Lahan yang beliau lindungi luasnya sekitar 6 mil atau lebih kurang 2049 hektar. Sedangkan ihyaul mawad merupakan usaha mengelola lahan yang belum bermanfaat menjadi lahan yang bermanfaat bagi manusia, yaitu dengan bercocok tanam, penghijauan, dan lain sebagainya. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, maka
Moral dan etika lingkungan dalam Islam berakar pada konsep tauhid, keesaan Allah, menempatkan manusia sebagai khalifah atau sebagai pengelola yang amanah untuk merawat bumi, bukan untuk mengeksploitasinya. Menjaga lingkungan adalah ibadah dan cerminan iman dengan prinsip utama keseimbangan, tidak berbuat kerusakan, kasih sayang terhadap makhluk hidup, dan tanggung jawab spiritual untuk keberlanjutan. Maka pada berikut ini kami kemukakan prinsip-prinsip moral dan etika lingkungan hidup menurut pandangan Islam. Yang pertama, manusia sebagai khalifah adalah sebagai pengelola. Manusia diberikan amanah oleh Allah untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian bumi, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas merusak dan mengambil keuntungannya. Yang kedua, prinsip tauhid dan keseimbangan. Alam semesta diciptakan dalam keadaan seimbang dan teratur. Manusia wajib menjaga keseimbangan ini dan dilarang merusaknya. Yang ketiga, larangan berbuat kerusakan. Islam secara tegas melarang segala tindakan yang menimbulkan kerusakan di darat maupun di lautan, yang seringkali disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Yang keempat, kebersihan, menjaga kebersihan dan kelestarian. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari iman. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan untuk menjaga kebersihan air, tidak membuang sampah sembarangan, dan menanam pohon dengan penghijauan. Yang kelima, kasih sayang terhadap makhluk hidup. Etika Islam menekankan perlakuan baik terhadap hewan dan tumbuhan. Eksploitasi berlebihan yang melampaui batas adalah perbuatan zalim. Yang keenam, prinsip amanah dan pertanggungjawaban. Semua sumber daya alam adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Maka oleh karena itu hendaknya dalam pengelolaan alam semesta ini harus penuh tanggung jawab dan memperhatikan kondisi akibat-akibatnya. Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam bukan hanya soal teknis ekologi, melainkan kewajiban spiritual yang menghubungkan perilaku manusia dengan Tuhannya. Demikian kiranya uraian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.